Nama saya Gabriela Yemima dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 15. Sekarang saya akan menjelaskan tugas biologi saya tentang kuesioner untuk orang yang merokok dan tidak Jadi merokok. pertanyaan kuesioner saya untuk yang non perokok, yang pertama, mengapa memutuskan untuk tidak merokok? Di sini responden saya menjawab, karena merokok itu tidak sehat dan berbahaya. Itu sama saja memberi penyakit ke tubuh kita sendiri. Banyak penyakit yang disebabkan karena merokok. Dan responden saya bilang, ia ingin hidup sehat. Lalu pertanyaan kedua, apakah Anda pernah berpikiran untuk merokok? Jawabannya tidak pernah. Lalu yang ketiga, apa pendapat Anda tentang orang yang merokok? Nah, responden saya menjawab, itu tidak patut dicontoh. Rokok itu akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang menghirup asapnya. Lalu pertanyaan keempat, apakah Anda keberatan jika orang merokok di dekat Anda? Responden saya menjawab, iya, keberatan karena asap dan baunya sangat mengganggu. Lalu pertanyaan kelima, apa Anda akan menegur orang yang merokok tersebut? Responden saya menjawab, tidak, karena itu pilihan mereka sendiri untuk merokok. Jika orang tersebut merokok, lebih baik ia sendiri yang menjauh sementara. Lalu pertanyaan saya untuk yang perokok. Pertama, sejak usia berapa Anda mulai merokok? Di sini responden saya menjawab sekitar usia 20 tahunan. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa Anda memutuskan untuk merokok? Responden saya menjawab, karena temannya pada waktu itu juga merokok. Karena ia penasaran dan temannya juga menawarkan, jadinya ia juga mulai mencoba untuk merokok. Lalu pertanyaan ketiga, berapa batang rokok yang Anda habiskan dalam sehari? Di sini responden saya menjawab seharinya sekitar 5-10 batang. Lalu pertanyaan keempat, apakah Anda pernah berpikiran untuk berhenti merokok atau mengurangi intensitas merokoknya? Di sini responden saya menjawab pernah. Lalu pertanyaan kelima, apa dampak dari merokok yang Anda rasakan? Di sini jawabannya, ia merasa lebih tenang dan lebih fit setelah merokok dan tidak lagi merasa stres. Lalu pertanyaan keenam, mengapa Anda kesulitan berhenti merokok? Di sini responden saya menjawab, karena rokok itu bisa mengurangi stres dan membuatnya lebih rileks. Tetapi sekarang ia juga berusaha untuk mengontrolnya. Untuk analisisnya, faktor yang membuat orang tidak merokok, yang pertama, ia mengetahui kalau rokok itu tidak sehat dan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, memiliki kesadaran kalau banyak penyakit yang akan menyerang kalau kita merokok. Dan yang ketiga, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Jadi jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita juga akan merasa tenang dan bahagia. Lalu selanjutnya, faktor yang membuat seseorang merokok, yang pertama adalah salah pergaulan. Ya, terkadang seseorang akan terpengaruh dengan teman-temannya dan akan melakukan apa yang temannya juga lakukan. Lalu yang kedua adalah rasa ingin tahu yang besar. Jadi seseorang terkadang akan merasa penasaran dengan suatu hal dan berkeinginan untuk mencobanya. Lalu selanjutnya, mengapa seseorang biasanya sulit berhenti merokok? Karena kebanyakan orang yang pernah merasakan rokok akan kecanduan. Zat pada rokok memberikan rasa tenang. Jika perokok berhenti merokok, maka tubuhnya akan terasa tidak nyaman. Lalu selanjutnya untuk dampaknya itu ada dampak psikologis, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan. Untuk yang dampak psikologisnya yaitu terjadi perubahan tingkah laku karena dopaminnya meningkat. Jadi perokok akan merasa tenang dan bahagia. Saat harus menahan keinginannya untuk merokok, biasanya si perokok akan menjadi agresif dan mudah marah. Mereka juga akan merasa stres. Lalu untuk dampak sosialnya yaitu
dapat mempererat dengan pergaulan dengan temannya karena kekompakan dalam merokok tersebut. Dan biasanya seorang perokok juga memiliki keberanian lebih. Lalu untuk dampak ekonominya yaitu kehilangan produktivitas, karena tanpa rokoknya seorang perokok akan sulit untuk berkonsentrasi sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan beban keuangannya juga akan bertambah karena mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Lalu untuk dampak kesehatannya, yang pertama yaitu gangguan kardiovaskuler. Jadi seorang perokok berisiko untuk terkena penyakit jantung karena nikotin dalam rokok akan mempercepat detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan merusak pembuluh darah di jantung. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya masalah pada otak. Jadi perokok berisiko terkena stroke dan aneurisma otak yang terjadi akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Dan sewaktu-waktu itu bisa pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. Lalu selanjutnya yaitu timbul bau mulut dan noda di gigi. Dan juga bisa mengalami kerusakan gusi dan indera perasa. Lalu perokok juga berisiko terkena berbagai macam kanker seperti kanker lidah, kanker tenggorokan, dan kanker paru-paru. Dan yang selanjutnya sistem reproduksinya juga akan terganggu.